Oke, tadi ada beberapa yang bertanya, apa sih arus lingkar? Ya, arus lingkar atau sirkular, ya sirkular flow diagram, artinya namanya lingkar ya dia melingkar gitu ya. Dia melingkar muter lagi. Ya, jadi sebenarnya tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya, dia terus. Nah, di dalam kita menggambarkan hubungan timbal balik para pelaku ekonomi ya di dalam masyarakat kita, di dalam negara maupun di dunia internasional, nanti kita akan melihat nih. Ini ada 2 sektor, berarti sangat sederhana, kemudian 3 sektor ya tertutup. Maksudnya tertutup hanya di dalam satu negara. Ya, jadi perekonomian nasional. Nah, ini kita sebut dengan perekonomian tertutup 3 sektor. Nanti kita lihat siapa para pelakunya dan ada terbuka. Pengertian terbuka berarti ada pihak lain, ada pihak ketiga. Ya, kalau di dalam rumah tangga kita suami dan istri, ya, dan ada keluarga mertua, nah itu berarti 3 sektor. Tetapi ketika ada kita bekerja, ya, mencari nafkah, ada sektor, ada orang lain ya, pelaku ekonomi lain yang masuk. Secara sederhana bisa digambarkan seperti ini ya. Arus lingkar tadi flow diagramnya, secara sederhana itu sebenarnya hanya tadi rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Ya, secara sederhananya seperti itu. Kok bisa Bu ada rumah tangga, istilah rumah tangga ya. Istilah rumah tangga, household ya, itu sebenarnya hanya istilah saja gitu. Tetapi sebenarnya di sini itu nanti bercampur baur. Jadi tidak ada rumah tangga konsumen hanya konsumen saja. Rumah tangga produksi hanya produksi saja, tidak. Karena nanti rumah tangga konsumen juga sebagai rumah tangga produksi. Ya, kok begitu Bu? Nah, kita lihat ini ya, flowchart arusnya, diagramnya. Jadi dari rumah tangga konsumen ini pengertian konsumen itu pokoknya yang mengkonsumsi saja ya. Kita pengertiannya gitu secara sederhana. Dia mengkonsumsi barang dan jasa. Ya, ada pengeluaran konsumsi. Ketemunya di mana kita mengkonsumsi barang dan jasa? Yang mempunyai barang dan jasa ini ya adalah rumah tangga produksi yang di sebelah kanan ini. Nah, dia punya barang dan jasa. Bagaimana barang dan jasa bisa dinikmati oleh rumah tangga konsumsi? Ketemunya di mana? Ketemunya namanya di pasar barang. Ya, di pasar barang dan jasa di sini ketemu ada permintaan, ya, jumlahnya berapa, ada harganya. Jadi kalau mau beli Indomie, nah harganya berapa, jumlah barangnya berapa, ketemulah di pasar barang. Kalau kita mau sekolah, ya kita kuliah di Setia Dewantara, ketemulah pasar barang dan jasa. Ya, ketemunya di mana? Ya, tadi teman-teman ke kampus, kemudian dari kampus menawarkan pendidikan. Ya, itu ketemu. Kemudian selain konsumen ini mengeluarkan atau menikmati konsumsi, kan dia juga harus punya pendapatan, ya kan? Harus bayar tadi kita makan Indomie, internet, Indomie kornet telur, ya. Itu kan harus kita bayar ya kepada tadi Setia Dewantara pas kita kuliah dan kepada siapa yang penyedia Indomie, misalnya kita beli di Indomaret, kita menyediakan. Nah, untuk mengganti antara barang dan jasa, maka ada pendapatan. Ya, pendapatan itu dari mana? Dari faktor rumah tangga ini sebagai faktor produksi. Dari mana nih rumah tangga jadi faktor produksi? Nah, rumah tangga ini bisa menjadi karyawan, faktor produksi, bisa sebagai dia misalnya punya pabrik, punya perusahaan, yang punya Setia Dewantara, dia sebagai konsumen, tetapi dia juga sebagai produsen, ya. Jadi jangan pengertiannya ini rumah tangga sendiri, produksi sendiri. Di dalam gambarnya kita melihat fungsi konsumsi, fungsi produksi gitu. Tapi orangnya ini bisa satu, saya bisa sebagai rumah tangga konsumsi, sebagai rumah tangga produksi. Apa ya, saya bekerja ya jadi dosen di
Setia Dewantara. Berarti ada faktor produksi tenaga kerja yang ketemu ya di faktor, dipasang faktor tenaga kerja. Saya kerja jadi dosen di Setia Dewantara, saya mendapatkan upah. Kalau misalnya saya punya tanah yang saya sewakan ke Setia Dewantara, berarti saya bisa mendapatkan sewa. Seperti itu ya. Nah, ini secara sederhananya kita dua arus lingkar dua ini hanya ke yang konsumsi dan yang memproduksi. Nah, selanjutnya ya ini nanti teman-teman melihat ya, tadi yang saya jelaskan tadi secara sederhana seperti itu. Konsumsi, konsumen, ya. Kemudian ada satu pihak lain yang ikut nimbrung tadi antara konsumsi, rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi. Siapa yang nimbrung? Ada yang nimbrung namanya negara. Kenapa negara nimbrung? Karena tidak ada tempat di wilayah manapun yang tanpa kedaulatan suatu negara. Tidak bisa kita misalnya berada di tengah samudra terus kita bilang kita bukan warga negara siapapun, tidak bisa. Ya, kita kemanapun harus memilih menjadi warga negara siapa misalnya. Nah, ketika kita menjadi warga negara siapa, kemudian kita tunduk terhadap peraturan dan hukum negara tersebut. Sehingga tadi ada namanya campur tangan pemerintah. Ya, campur tangan pemerintah berupa apa? Tadi berupa peraturan, karena tadi saya sebagai konsumen Indonesia, tinggal di Indonesia, saya mengikuti aturan di Indonesia. Ya, misalnya saya sebagai konsumen berhak dong ya membeli barang apa saja yang legal di Indonesia. Jangan sampai saya dilarang gitu ya. Misalnya seperti itu. Yang dilarang adalah menimbun. Ya, menimbun misalnya karena dalam kondisi pandemi seperti ini, kemudian saya penjual oksigen, kemudian saya menimbun, ya saya mengkonsumsi, saya menimbun. Nah, itu dilarang. Siapa yang melarang? Yang melarang adalah negara. Kenapa negara melarang? Karena kita tunduk dan taat terhadap peraturan di negara tersebut. Kalau tidak, kita bisa dicoret ya, kalau istilahnya dicoret kakaknya di Indonesia, seperti itu. Ada negara. Negara, ya saya membayar pajak kepada negara, membayar PPN kepada negara. Ya, ketika saya berpenghasilan kemudian dikenakan pajak. Buat apa pajaknya? Pajaknya akan dikelola oleh negara untuk apa? Untuk dikembalikan lagi kepada kemakmuran rakyat. Ya, secara idealnya seperti itu. Jadi negara sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola dia harus tadi mengembalikan pajak yang diambil dari rakyat berguna untuk kemakmuran rakyat. Misalnya negara membangun jalan tol, negara membangun fasilitas publik seperti ya kalau sekolah negeri ya kita bisa gratis ya sampai SMP katanya seperti itu ya. Itu adalah salah satu timbal balik yang diberikan negara. Sehingga kita semua berhak menggunakan fasilitas negara. Kita mau menikah di catatan sipil ke KUA, itu fasilitas yang disediakan oleh negara supaya diatur. Kita mau naik haji, siapa yang ngatur? Ya negara. Karena tidak bisa misalnya kita mau naik haji langsung kita berhubungan dengan pemerintahan Saudi Arabia, tidak bisa. Karena ada aturan-aturan antar negara, ada perjanjian diplomatik antara dua negara, sehingga kita tidak bisa main seenaknya. Saya mau naik haji, tidak bisa. Tetapi diatur oleh negara. Nah, itulah kemudian negara bercampur tangan ya. Saya katakan sebagai tadi sektornya antara konsumsi dengan produksi, kemudian ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Itu tadi negara ya. Jadi
gambarannya seperti ini. Di sini pada pemerintah, di mana pemerintah menerima pajak, tetapi selain pemerintah menerima pajak, pemerintah juga memberikan jasa, ya, jasa pemerintah kepada rumah tangga konsumen maupun kepada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga ini ada juga yang jadi pemerintah, teman-teman yang di pemerintahan, yang PNS kan jadinya di sini, ya, di pemerintahan baik di Pemda, pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2 maupun di pusat, ya. Teman-teman bisa di sini sebagai pemerintah, atau bisa aja kalau teman-teman punya pabrik ya sebagai rumah tangga produsen. Nah, yang kita mau jabarkan di sini adalah bicara fungsi. Tapi orangnya bisa saja satu orang. Saya fungsinya sebagai konsumen, pastikan karena saya makan, saya membutuhkan jasa orang lain, ya, saya sebagai konsumsi, rumah tangga konsumen. Tetapi ketika saya menjadi pegawai negeri, berarti saya berfungsi sebagai pemerintah. Di sini ya, tergabung di dalam pemerintah. Saya punya perusahaan, ya saya sebagai rumah tangga produsen. Jadi kita bicaranya fungsi ya, supaya teman-teman jelas seperti itu. Nah, tadi pemerintah fungsinya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, dia mengatur antara konsumsi tadi rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Ingat, negara juga berkonsumsi dengan cara apa? Belanja, ada namanya belanja negara, bayarnya pakai anggaran negara yang didapat tadi dari pajak. Ya, kalau di Indonesia ini pajak masih murah, masih rendah. Kalau kita di negara-negara maju, pajak penghasilan bisa 40%. Jadi kalau orang nggak kaya banget, itu nggak di Eropa itu nggak punya mobil, itu hal yang biasa. Kalau di Indonesia ini kan pajaknya rendah, makanya orang-orang senang di Indonesia. Kenapa? Uangnya ada gunanya gitu, karena pajaknya kecil. Kalau di Eropa pajaknya besar. Kenapa pajaknya besar? Karena dia untuk subsidi silang. Ya, negara, kalau kita ke Jerman, teman-teman ke Jerman untuk sekolah itu gratis, ya. Yang bayar itu biasanya biaya untuk apa ya? Istilahnya deposit gitu. Ya, ada ponakan saya di Jerman gratis kuliahnya, tapi orang tuanya harus punya deposit, misalnya 100 atau 150 juta. Gunanya untuk apa? Supaya kita yang pergi ke Jerman ini nggak mungkin jadi gelandangan, karena apa? Punya deposit, kan niat nih kita sekolah, nah seperti itu. Kalau tidak ada deposit itu ya ada dari pemerintah yang mengirimkan bahwa dia datang, ya visanya adalah visa pelajar, ya supaya di sana nanti jangan ngeribetin negara maju tersebut. Ya, kalau enggak nanti para pengungsi masuk ke negara-negara Eropa, gitu ya, membuat masalah-masalah sosial, ya, sehingga misalnya untuk kita tinggal di Amerika dapat green card, ya bisa waktunya bisa 10 tahun kita baru bisa diakui sebagai warga negara sana. Harus begini, beda kalau mau jadi warga negara Indonesia, yang penting bisa nyanyi lagu Indonesia, ya seperti itu. Karena tadi kebijakan pemerintahnya sudah negara makmur, sudah welfare state, ya, jadi dia tidak mau, namanya negara yang sudah stabil, mana mau kita dikacaukan oleh orang lain, pendatang yang tiba-tiba datang untuk merusak negara tersebut, ya, jadi pengangguran, jadi pengungsi. Nah, mereka harus mengatur, ya, walaupun uangnya banyak, kan kita juga tidak mau negara kita kemudian diambil alih orang lain. Para pengungsi yang datang, ya, kita tidak mau. Nah, itu diatur oleh negara, ya, dengan pajak yang besar. Makanya pas Piala Dunia atau Piala Eropa ya, kemudian orang tidak pakai masker dan ada di stadion itu rame-rame, sudah dengan herd immunity, ya, karena tadi negara sudah dari awal sudah bisa mengatasi krisis. Ya, krisis pandemi ini cepat. Kalau di Indonesia kan lambat.
apa ya, mentalnya ya teman-teman ya. Jadi siapa 4 sektornya? Adalah setelah ada negara, kemudian ada luar negeri. Kenapa kita membutuhkan luar negeri? Karena teknologi kita terbatas, kita membutuhkan kerjasama sama luar negeri. Contohnya, kita dapat vaksin dari mana? Dari luar negeri ya. Ya, kalau tidak ada kerjasama dari luar negeri, tidak mungkin vaksin bisa masuk ke Indonesia. Ya, kemudian pandemi dari mana? Ya, dari luar negeri juga, dari para TKI ya atau yang non TKI yang pergi ke luar negeri karena ada kerjasama kita ke luar negeri. Nah, sehingga jadi 4 dan tidak mungkin kita menutup diri ya. Seperti negara seperti Korea Utara pun harus membuka diri, ya kan? Tidak mungkin kita menutup diri. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sebagai negara yang mau berkembang, yang mau maju, tidak membutuhkan negara lain. Tidak mungkin. Eropa saja tetap membutuhkan negara-negara lain karena tidak semua sumber dayanya mereka miliki. Mungkin mereka memiliki teknologi sumber daya yang bagus gitu ya. Tetapi karena iklimnya 4 musim, mereka tidak punya rempah-rempah yang bisa didapatkan di Indonesia. Itulah awalnya adanya ekspedisi ya, mereka pergi ya dari negara mereka kemudian menjelajah ke negara lain. Kenapa? Itu tadi karena membutuhkan barang lain, ya, membutuhkan sayur mayur dari Indonesia, ya, membutuhkan misalnya TKI, TKW yang ke Arab dari Indonesia itu salah satu kebutuhan. Kenapa banyak TKI kerja di Singapura? Karena di Singapura orang kecenderungannya tidak mau punya anak, udah punya anak satu sudah gitu ya, karena biaya hidup di sana terlampau tinggi sehingga mereka tidak mau. Ya, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan ngurusin orang tua di rumah jompo. Ya, yang mau siapa ya? Biasanya negara-negara berkembang yang kesempatan bekerjanya lebih sedikit, kita bisa keluar negeri. Kita belum bisa memproduksi mobil, ya kita kerjasama sama Jepang, masuklah Jepang, ya kan? Dengan mobil-mobilnya, dengan motornya, ya, kemudian dengan peralatan elektroniknya, karena kita belum sanggup. Seperti itu ya teman-teman. Ya, sehingga kita membutuhkan orang lain sama. Hasil bumi kita karena kita di negara tropis yang bisa kita tawarkan adalah tadi ya tadi tenaga kerja yang berlimpah, kemudian tadi hasil alam yang luar biasa. Inilah yang kita tawarkan kepada negara lain, kemudian negara kita juga butuhkan negara lain. Nah ini ya seperti ini. Nah, kita juga bisa Zoom seperti ini karena ada kerjasama dengan negara lain. Kita beli laptop, ada laptop Cina, laptop Jepun, ya, MacBook dan sebagainya dari luar. Jaringannya, ya, teknologinya dari mana? Semua dari luar. Kalau tidak, ya kita begini-begini wae. Ya, ini seperti ini nanti teman-teman terusin. Mungkin di masyarakat luar negeri tadi ya bisa dalam bentuk kerjasama tadi perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal. Tadi misalnya Jepang menanamkan modal di Indonesia membuat motor, mobil, elektronik, alat-alat elektronik ya. Kemudian Amerika juga, Eropa juga. Nah, kemudian juga ada pinjaman. Nah inilah ya kenapa kita membutuhkan masyarakat luar negeri. Nah, pada saat kita melakukan proses semua ini harus menggunakan mata uang yang diakui. Nah, ya ini pakainya ya devisa. Devisanya untuk tadi ada yang tanya impor barang dan jasa ke luar negeri nggak bisa pakai rupiah. Ya, kenapa tidak bisa? Karena rupiah belum diakui secara internasional sebagai mata uang perdagangan yang diakui. Ya, yang diakui tadi yang dijelaskan oleh tadi teman-teman yang dari kelompok, misalnya yen, yuan, ya. Kemudian itu nilainya lebih stabil, dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia, euro, ya, dinar. Tapi
hanya sebatas itulah ketika kita ingin mengekspor ke negara Zimbabwe, kita nggak tahu, waduh, mata uangnya apa. Kira-kira kalau dikonversi mata uang dia ke Indonesia berapa gitu. Sama-sama curiga kan, kita nggak bisa, oh menurut kita pasti akan tinggikan mata uang kita, sementara negara yang menerima juga tidak mau juga sama ingin ditinggikan. Akhirnya supaya mendapatkan kesepakatan, pakailah mata uang asing, misalnya pakai dolar Amerika yang lebih stabil. Nanti kita di sini cerita ya, asal mula uang nanti di pertemuan kesekian kita belajar mengenai asal mula uang, kenapa uang ada gitu ya, kenapa uang dolar itu nilainya lebih stabil ketimbang rupiah. Oke. Mungkin itu saja dulu kan, terutama karena sakit itu mahal ya. Sekarang kalau teman-teman masih misalnya positif, tetap semangat saja ya, karena dengan semangat itu ya, semangat itu yang bisa membuat imun kita bisa ada, itu sebenarnya semangat. Karena sebenarnya COVID itu kan nggak ada obatnya ya, kayak flu biasa sebenarnya. Cuman ketika dia berkembang dan masuk ke dalam paru-paru, nah itulah yang kemudian merusak. Makanya jangan sampai dia turun ke bawah ke paru-paru. Gimana caranya? Nah, teman-teman tolong searching ya, karena kesehatan sangat penting. Jangan abai. Kalau di hari kesekian sampai kesekian tidak ada perubahan, apa yang harus dilakukan? Harus cepat. Oke ya, itu saja barangkali perkuliahan kita. Yang penting jaga kesehatan.